welcome back YouTube channel. Sekarang ceritanya sih sedikit berbeda gitu loh. Ini bukan horor sih sebenarnya, ini pengalaman pribadi gue juga. Dan setelah kemarin gue sempet nonton YouTube channelnya Kak Grit Agatha dan si Priestley gitu. Jadi dia ngundang salah satu bintang tamu yang mereka pun nggak kenal, jadi kayak baru kenal. Dia kayak masukin video di YouTube yang masalah horor dan masalah cerita mereka, dia Simba ini yang diundang sama si Kak Grit Agatha dan si Priestley. Dan setelah ada nanti videonya sih sebenarnya di postingan yang terjebak di kereta, bukan terjebak di kereta tuh, jadi kayak cerita dia yang bertemu kayak bukan hantu sih, jadi kayak sebenarnya sih bukan ketemu, jadi kayak dia tuh kayak lebih ke Simbanya ini masuk ke dunia yang berbeda ataupun dunia lain gitu. Jadi terus setelah di pertengahan cerita ini Simba ini ke si Priestley dan si Grit Agatha, gue menyimpulkan dan gue inget gitu. Dan si Priestley bilang kalau kita tidur gitu, sebenarnya itu kita tidur nggak kemana-mana. Jadi kayak pernah nggak sih kalian kayak kalian mimpi itu tapi kayak nyata banget gitu loh. Jadi kayak si mbak-mbaknya itu pas setelah gue denger cerita si Priestley, gue baru ingat pada waktu itu malam itu gue mimpi. Sebenarnya itu gue di rumah, kayaknya sih memang gue lagi capek banget karena katanya tuh orang kayak capek dan peka sama sesuatu yang makhluk kayak gitu tuh gampang kayak misalkan dirasakan dan amit-amit maksudnya kayak dibawa ke dimensi mereka gitu loh. Jadi gue kayak lebih ke masa sih gitu ya kan. Dulu gue sempet kayak gak percaya. Gue memang tipe yang kayak peka gitu loh. Jujur ada beberapa yang nanya tuh kayak nanya misalkan, ada sih bukan beberapa doang, emang lu bisa lihat? Gue tuh bukan yang bisa lihat guys, tapi lebih ke peka gitu loh, bisa ngerasain gitu sekeliling gue itu kayak gimana gitu. Tapi gue nggak bisa melihat mereka gitu loh. Jadi pada saat waktu itu kayaknya gue memang lagi capek banget, nggak capek banget sih karena gue langsung tidur gitu pada malam itu. Kayaknya sih bulan lalu itu gue mimpi gue lagi tidur ceritanya. Dan gue posisi tidur itu, kalau tidur itu nggak bisa yang namanya jauh dari bantal guling, dan gue tutupin pokoknya semenjak gue bisa ngerasain cuma hanya gue bukannya halu ya, tapi karena memang sering kejadian seperti itu gitu loh, yang gue disamperin sama makhluk besar. Walaupun keadaan mimpi, tapi memang mereka nyata gitu loh. Katanya sih mereka nyata gitu, padahal ya gue lagi posisi tidur gitu, gue kayak dibawa, ngerti gak? Jadi terus di dalam mimpi itu gue ada suara orang cowok atau bapak-bapak gitu. Dia bilang ke gue, kalau lu mau jalan ke sana gitu ya kan, itu lu jalan ke sana. Jadi itu kayak gang sempit banget, asli itu sempit di perkampungan mana gue nggak tahu. Dan setelah di situ gue si suara ini tapi nggak ada sama sekali wujudnya, cuma hanya suara, dan itu benar-benar kayak nyata banget gitu loh. Sempit segini, kalau lu mau lihat jalan aja, tapi di situ ada setiap gang itu dia ada yang nikah, kata dia gitu. Gue pikir nikah biasa gitu loh ya kan. Setelah gue lihat di gang-gang itu masih mending, maksudnya kalau dari sini 5 meter atau berapa meter ke sana ada yang nikahan lagi itu wajar. Tapi ini pernikahan satu peta kayak rumah. Setiap rumah itu ada pernikahan, setiap pondok itu ada pernikahan gitu loh. Jadi kan kayak loh, ini gak bener banget, gue bilang gitu kan. aneh. Tapi di situ setelah di jalan itu gue memang sudah sama anak kecil, dan anak kecil itu di tangan kanan gue dan megangin tangan kanan gue. Tiba-tiba memang ada dia gitu loh. Terus kata si bapak-bapak itu, lu bisa balik kalau lu tahu jalan pulang nanti suatu saat. Kalau nanti lu jalan pulang, lu tahu jalan, lu bakalan bisa pulang dan balik lagi, kata dia gitu kan. Gue bilang gue hanya diem.
gitu. Tapi yang si anak kecil ini megangin tangan gue gitu. Jadi kayak gue nengok, tapi kayak nggak entah itu ponakan gue atau apa, tapi itu anak kecil dan palanya itu botak, bukan tuyul ya, dia, gue sih lupa wujudnya kayak apa, cuman itu anak kecil, dia nuntun gue di tangan kanan gue gitu kan. Ini tangan kanan nih guys, karena kamera depan nih, di tangan kanan gue. Terus yaudah gue jalan sampai ke dalam banget, itu setiap itu ada suara kayak gamelan, gimana sih orang nikah ya, maksudnya ada adat Jawa semua gitu. Terus banyak orang di sekeliling gua, gang, bayangin aja gang sempit gimana sih, kayak gang sempit tapi ada setiap pernikahan. Itu tuh kayak perkampungan tapi kayak gang sempit, pokoknya itu sempit banget, banyak pepohonan, pohon bambu ataupun apa gitu kan. Kalau lu bisa balik lagi lu bisa balik lagi, kata si yang suara itu, lu bakalan bisa merasakan kehidupan dan bisa menikah seperti mereka, dibilang gitu. Terus gue pikir, oh iya, ya udahlah, gue ikutin jalan aja, gue mau kemana nih, mau ditunjukin kemana gitu kan. Gue awalnya memang jalan sendiri, tapi tiba-tiba si anak kecil itu datang dan nuntun gue gitu. Terus gue kayak merinding gitu kan, kayak nyata, sebenarnya kayak nyata banget gitu loh. Jadi gue kayak, ini bukan mimpi kali ya, orang ada pokoknya kayak ya gimana sih, kita di dalam mimpi juga bisa merasakan kayak yang nyata gitu loh, padahal kita ya lu tidur, lu mimpi gitu loh. Terus gue ngerasain kayak yang oh iya cuma ngelentuk gitu doang. Terus ayo jalan, setelah di tengah itu, wah ini nggak bener sih gue gitu, masa setiap rumah ada pernikahan gitu ya kan. Gue memang mau nikah, gue juga pengen merasakan menikah, tapi kayaknya ini udah nggak bener deh. Gue sempet di dalam hati gue itu, di mimpi gue itu seperti itu. Terus ya udahlah, gue balik lagi gitu kan. Setelah gue balik pulang itu, gue jalan di pertengahan itu gue bingung, asli gue bingung. Si anak kecil itu cuman bisa ngeliatin gue. Gue pikir ini anak bantuin gue apa sih gitu kan. Awalnya gue berpikiran kayak gitu, ini jahat nih anak kecil gitu ya kan. Terus kayak abisnya dia nggak ngomong nih kesana gitu ya kan. Terus ya udah, terus kayak horor banget kan. Setelah itu gue pikir ya udah gitu, jalan. Setelah gue jalan dan jalan arah gue jalan pulang itu, di sebelah kiri gue, kalau dari sini berarti sebelah kanan gue itu ada yang meninggal bawa kurung batang, dan fotonya itu dia lagi menikah. Tambah merinding sumpah, ini gak ngarah gitu, cerita gue banget. Terus kata gue gini, pernikahan gak masuk logika banget kalau ada yang meninggal gitu loh. Tapi dan seingat gue, si orang itu bilang, suara bapak-bapak itu yang gue nggak tahu wujudnya sama sekali, dia bilang gini, di setiap pernikahan yang setiap jalan yang ada pernikahannya itu, di salah satu mereka ada yang meninggal dunia. Dan gue makin kayak penasaran dong, gue cari sih kayak apa gitu, gue gituin. Dan gue jalan pulang, bener ada yang meninggal dunia, itu perempuan dan sepasang lelaki gitu kan. Gue kayak yang seriously gitu, kayak takut gitu kan. Gue kayak ya udah, terus gue cuman bisa gerak-gerakin tangan si anak kecil itu. Gue bilang, maksudnya tanda kalau gue harus jalan kemana gitu loh, lurus atau gue berhenti di situ gitu kan. Tapi si suara bapak-bapak itu yang si bapak-bapak yang nggak tahu wujudnya sama sekali. Gue harus pulang, gue harus tahu jalan supaya gue bisa merasakan menikah juga. Dan aneh, bener-bener aneh banget. Terus baru kali ini selama 21 tahun, maksudnya udah mau 22 tahun umur gue merasakan ini tuh baru mimpi yang aneh dan bener-bener nyata itu, bahwa sampai bawa menikah itu baru kali ini, baru malam ini gue berpikir kayak gitu. Dan setelah itu gue cerita ke orang tua gue kan. Dan tapi setelah gue jalan, gue lanjutin lagi ceritanya, cuman dikit sih, semoga kalian bisa ini sih menyimpulkan gitu. Setelah gue masuk cari jalan lagi, udah gue jalan lagi, tapi si anak kecil ini kayak ayo jangan di sini gitu loh, kayak ini tuh bukan tempat lu, serem gitu. Tapi dia nggak ngomong, cuman gerak-gerakin tangan, apa
apa sih, gue gituin. Udah akhirnya gue jalan, terjadilah persimpangan. Gue harus ke kanan, ke kiri, atau gue harus ke belakang. Gue di situ bimbang, gue diem. Anak kecil ini cuma bisa nengok dan bawa gue, cuma tuntun gue di setiap perjalanan pulang gue gitu. Terus setelah itu gue mikir, setelah gue di persimpangan itu gue berhenti, gue inget-inget lagi jalan. Terus oh iya, pas gue mau ke arah kesana itu gue beloknya itu dari arah sini ke kanan, berarti gue harus ke kanan gitu. Dari gue lurus berarti kalau pulangnya berarti gue harus ke kanan. Gue kesana lah jalan. Udah setelah gue sampai itu ada pondok lumayan sih, rumahnya itu di sebelah kiri gue itu kayak ada papan bunga, kayak kan kalau papan bunga ada yang turut berduka cita dan juga turut mengundang atau congratulation atau apalah itu ya kan. Dan di papan bunga itu yang gue sampai letaknya di titik dimana gue berangkat pada waktu itu, pada saat itu gak ada namanya. Coba aneh banget kan? Gak ada anehnya. Misalkan kalaupun itu untuk pernikahan gue di dalam mimpi, yang hanya mimpi misalnya, pasti kan kayak congratulations untuk gue gitu menikah, terus tapi nggak ada calonnya, misalkan bukan nggak ada calonnya sih, maksudnya belum ada nama lelakinya gitu, tapi ada nama gue doang, itu kan kayak wajar. Tapi ini sama sekali itu tuh ada papan jalan cuma bunga di pinggir-pinggirnya, di setiap papannya, terus nggak ada nama sama sekali, tapi di welcoming untuk gue kembali gitu. Antara gue nggak tahu ya, gue nggak mau amit-amit jabang bayi itu papan bunga untuk menuliskan turut berduka cita, kongret atau apa gitu. Akhirnya balik dan tiba-tiba si anak kecil ini hilang. Setelah dia nganter gue gue ketemu dia di perjalanan dan dia antar gue pulang, nuntun gue pulang, dia tiba-tiba di titik itu, gue setelah pulang dia hilang gitu aja. Gue kayak merinding, asli merinding banget. Karena ini bener-bener aneh mimpinya gitu loh. Jadi gue nggak tahu pada saat itu. Dan si suara bapak-bapak itu ngomong seperti ini, kayak orang-orang sekitar gue ngeliat gue tapi senyum. Dan gue nggak tahu ya, senyumnya itu menandakan kayak selamat, lu udah datang, udah kembali lagi ke titik yang memang seharusnya lu kembali gitu. Jadi terus kayak si bapak-bapaknya ini bilang sama gue kan, selamat, kamu sudah kembali ke titik dimana kamu harus kembali. Dia bilang seperti itu. Terus tapi kamu harus ngomong sama papa kamu. Nah, katanya papa kamu di ayunan. Gue harus ngomong apa? Gue harus berbicara apa gitu loh, maksudnya sama bokap gue. Gue samperin di ayunan bapak gue pun lagi main ayunan. Gue nggak tahu itu di pondok di daerah perkampungan mana, jelas banget. Dan setelah bapak gue lagi di ayunan dan gue pun main ayunan juga, gue hanya ngeliat papa gimana, cuman ngomong seperti itu. Dan gue setelah itu terbangun. Gue nggak ngerti arti sebenarnya itu, arti mimpi gue itu apa. Dan setelah gue pikir-pikir tuh, setelah gue lihat YouTube-nya Kak Grit Agatha itu, gue mikir sama persis, hanya beda cerita di mimpi gue gitu loh. Apa anak kecil ini membawa gue dan membantu gue untuk pulang lagi, atau gue nggak tahu. Kalau gue nggak tahu jalan, gue nggak bakalan balik dari tidur gue. Ataupun amit-amit jabang bayi, maksudnya kayak dia kayak bilang seperti itu, kalau lu balik ke titik ini atau lu bangun, itu lu bakalan, ya maksudnya lu bakalan merasakan menikah dan lu ya bakalan bangun gitu loh. Nyata kan ngomong seperti itu gitu loh. Kalian logika aja deh. Jadi kayak gue mikirnya pas bangun, mama gue sampai bengong gue mimpi seperti itu, karena memang benar-benar seperti nyata gitu loh. Terus gue ya udah, akhirnya setelah gue lihat videonya Kak Grit Agatha itu sama Prisly, gue baru ingat, oh iya gue mimpi itu. Tapi apa benar maksud dari mimpi gue yang gue ceritakan seperti sekarang ini ada hubungannya dengan kehidupan gue yang nyata sebenarnya gitu loh. Karena gue kenapa pengen berpikiran untuk bikin
dan mau bikin video ini karena memang aneh dan seperti nyata gitu loh. Karena gue tipe yang memang hanya peka, tapi nggak bisa melihat mereka, cuma peka doang. Dan kalau gue bener-bener capek itu pundak berat, dan kayak gue ngeluh gitu, ya udah gitu aja, setelah besoknya hilang gitu, kayak gitu. Makanya kadang banyak kejadian aneh yang di rumah gue didatangin sama orang besar padahal gue lagi tidur. Dan buat kalian juga, kalau misalkan tidur itu jangan sampai subuh. Kalau buat yang mungkin kalau yang kayak peka kayak gue, terus di saat azan subuh itu gue pernah azan subuh itu tidur, setelah Allahu Akbar itu gue didatangin sama yang orang itu, yang bukan orang sih, maksudnya makhluk yang hitam itu, seperti itu. Makanya kalau yang nggak peka mereka, gue sih nggak tahu ya, apa cuma gue tahu, kalian juga pernah ngerasain gitu. Ya ceritanya sih seperti itu gitu. Gue bersyukur banget bisa balik, dan bukan maksudnya bersyukur lu pasti mikirnya masa meninggal dunia gitu. Sekarang mikir gini loh, gue nggak berpikiran seperti itu, cuman hanya kayak kok bisa kayak gitu, si bapak-bapak ini ngomongnya bergema, dan gue kan menakutkan, kayak orang gimana sih, lu bakalan balik dan kamu akan kembali dan akan merasakan menikah dengan orang yang kamu cinta ataupun yang gue sayang gitu ya, maksudnya asal kamu kembali di titik mana kamu kembali. Dan gue kan aneh, setelah itu gue jalan aja, ya udah gue harus jalan, dan gue ketemu si anak kecil itu yang ngebantu, mungkin nggak tahu ya, hanya membantu ataupun memang ya udah gitu loh, cuman kayak gitu doang. Dan pada akhirnya gue bangun dan gue istighfar dan gue ambil wudhu. Ya udah, besoknya belum berapa, sekitaran siang baru gue cerita ke mama gue hanya cerita, sebenarnya gue cuma cerita ke mama gue doang, dan sama udah sih, kayaknya mama gue doang sih gitu. Dan pada akhirnya ya udah, gue lebih kayak positive thinking aja sih. Jadi gue nggak tahu, gue sempet mikir kayak kalau gue nggak bisa balik lagi dan gue nggak bisa temu titik di mana gue harus bangun, gue nggak tahu gimana gitu kan ya. Gue sempet kayak mikir, entah gue meninggal, entah gue nggak bisa bangun, atau sebenarnya ada, dan si Priestley itu bilang kalau misalkan ada seseorang yang lu ke dimensi dia di saat tidur, dan lu dibawa ke dimensi dia di saat kalian tuh capek ataupun lelah itu, terus amit-amit ya, maksudnya kayak kalian dibawa sama mereka karena nggak ada seseorang yang mendampingi atau membantu supaya lu keluar dari dimensi dia gitu loh. Jadi gue kayak si anak kecil ini membantu gue, menuntun gue. Dia hanya di saat di pertengahan itu gue kayak siapa sih, lepas gitu, gue nggak mau dipegang. Dan ternyata gue nggak tahu apa dia memang membantu gue. Tapi setelah di titik itu gue sudah pulang, gue nggak ketemu anak kecil itu, tiba-tiba hilang. Dan gue di situ kayak pas bangun gue sempat sedih dan nangis sih. Gue nggak tahu arti mimpi itu apa. Gue pengen tanya sebenarnya sih sama orang yang lebih ngerti arti mimpi gue itu apa, seperti itu. Banyak, karena ya masih bertanya-tanya sih sebenarnya. Jadi ya kayak gitu. Sebenarnya itu aja sih ceritanya, masih banyak, cuman hanya segitu dulu. Yang paling utama itu cerita ini, dan karena mimpinya aneh banget gitu, seperti nyata. Dan akhirnya gue balik lagi gitu. Gue nggak tahu Allah apa bener-bener masih mau ibaratnya nggak kayak gitu sih, maksudnya kayak masih mempercayai gue gitu. Makanya gue kayak ya udahlah gitu, gue berpikir positive thinking aja gitu. Berterima kasih banget juga masih kayak bisa pokoknya kayak gitulah, gue bingung intinya kayak gitu. Dan buat kalian jangan lupa ya, kalau kalian suka ya like, dan kalian bisa boleh share, komen, subscribe juga. Dan itu aja ceritanya. Dan next video gue bakal bikin video lagi tentang mungkin untuk kejadian aneh ataupun semacamnya. Nanti gue bakal bikin video yang part 2 nya yang berbeda lagi. Insyaallah gue dikasih umur panjang dan sehat, dan bisa nemenin kalian juga. Oke? Thank you, bye bye.